orang banyak bilang nih artis LB itu adalah istri dari pemilik Olivier Cafe. Apa benar gitu? Mungkin nanti coba aku cek dulu ya. Hola netizen yang tercinta, kuasa hukum Jessica Wongso yakni Otto Hasibuan terus menyoroti banyaknya kejanggalan dalam kasus yang ditanganinya. Sebagai informasi, kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso 6 tahun lalu kini kembali ramai diperbincangkan. Kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini kembali viral setelah dirilisnya film dokumenter oleh Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, di mana setelah film dokumenter ini tayang, banyak pihak yang menyebut jika kasus Jessica Wongso ini banyak kejanggalannya. Bahkan banyak juga pihak yang kemudian mencari keadilan untuk Jessica Wongso dengan meminta agar kasus ini kembali dibuka. Sementara itu, sebagai sosok yang terlibat penuh dalam kasus ini, Otto Hasibuan juga turut menyuarakan kejanggalan yang ia temukan saat menangani kasus kliennya tersebut. Kejanggalan yang dirasakan oleh Otto Hasibuan dalam kasus ini adalah mengenai adanya tokoh penting yang tidak diperiksa. Rupanya, sosok penting yang dimaksud oleh Otto Hasibuan tidak pernah diperiksa dalam kasus tersebut adalah pemilik dari Cafe Olivier. Cafe Olivier sendiri merupakan TKP di mana Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum kopi yang di dalamnya terkandung racun cyanida. Otto Hasibuan mengaku heran dan juga merasa janggal lantaran owner dari kafe tersebut sepanjang kasus berjalan hingga putusan sama sekali tidak pernah diperiksa. Otto Hasibuan kemudian membandingkan dengan kasus lift jatuh di salah satu hotel mewah di Bali beberapa waktu lalu. Menurut Otto Hasibuan, owner Cafe Olivier seharusnya ikut diperiksa. Apalagi tidak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin darinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Habis nonton podcastnya Pak Otto, gue jadi overthinking. Bener juga sih statementnya Pak Otto. Yang di kasusnya Jessica itu kan kasusnya di Cafe Olivier ya. Tapi ownernya Olivier tuh sama sekali nggak pernah diperiksa gitu. Jadi penasaran aja gitu, kenapa kok nggak diperiksa gitu. Jadi ini mungkin kalian bikin overthinking kalian juga nih, kita tonton bareng-bareng guys. Sampai sekarang tidak pernah diperiksa, diajukan di persidangan pemilik dari Olivier. Ya, tidak pernah muncul juga ya tahun Aneh kan? Di Bali kemarin ada satu kasus lift yang rusak, meninggal orang. Yang diperiksa pemiliknya, hotelnya dulu, ownernya dulu. Udah pasti. Ya. Nah, ownernya ini nggak pernah diperiksa. Owner Olivier, ada apa? Padahal dialah yang bisa menjelaskan tentang CCTV ini. Karena nggak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin daripada si owner. Itu hal yang terus terang sangat mengganggu pikiran saya. Nah, jadi menurut Pak Otto tuh sebenarnya siapa sih ownernya Olivier Cafe gitu? Sampai sekarang itu masih kita juga nggak tahu siapa ownernya gitu. Karena kalau ada kasus-kasus kayak gitu tuh pasti yang pertama yang diperiksa itu ya si kafenya dan pemiliknya gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Lah itu kan ada CCTV dan lain-lain. Itu CCTV juga benar kata Pak Otto gitu. Nggak bisa diambil, nggak bisa dijadiin barang bukti tanpa seizin pemiliknya gitu. Nah, masalahnya nih dari kasus itu pemiliknya nggak ke-expose gitu siapa pemiliknya si Olivier Cafe gitu. Jadi gue jadi overthinking juga gitu. Kalau di-compare sama kasus yang Pak Otto tadi compare tuh ya emang ada benernya juga gitu. Jadi ya gitu deh, masih banyak kejanggalan. Menurut kalian gimana guys? Banyak banget di antara kalian yang DM gue maupun komentar di VT gue yang tentang ownernya Olivier Cafe yang menyebutkan kalau pemilik dari Olivier Cafe itu adalah suami dari artis LB. Nah, tapi gue pengen jawab dulu tentang komentar di sini. Pak Otto di sini agak blunder kan kalau kasus di Bali itu lift property hotel, di mana property hotel malfunction, otomatis pemiliknya kudu turun tangan. Oke. Dan jadi menurut dia itu kalau di Olivier Cafe itu kejadiannya bukan karena properti yang ada di Olivier Cafe, melainkan karena cyanida atau racun suspeknya gitu. Nah, tapi sebagai pemilik Olivier Cafe yang mana dia juga ada CCTV, ada gelas yang dia pakai, kemudian ada sedotan yang dia pakai, dan juga ada karyawan-karyawan yang memang ada possibility memasukkan racun cyanida ke dalam minumannya almarhum Mirna gitu. Jadi sudah sebaiknya juga diperiksa gitu, si pemilik Olivier ini gitu. Karena kan jadinya ada dugaan-dugaan juga terkait CCTV yang memang infonya banyak yang direkayasa gitu. Dari para ahli yang memang sudah meneliti tentang CCTV,
kemudian tentang kronologisnya. Nah, jadi penasaran aja kenapa ownernya Olivier Cafe itu nggak ditanya juga gitu terkait kasus ini. By the way, CCTV itu adalah properti dari Olivier Cafe loh sebenarnya. Jadi sudah sepantasnya juga kalau CCTV itu diperiksa. Kalau CCTV itu diperiksa, berarti harus atas persetujuan dari pemilik Oliviernya gitu. By the way, ini yang banyak bilang nih artis LB itu adalah istri dari pemilik Olivier Cafe. Apa benar gitu? Mungkin nanti coba aku cek dulu ya. Nah, ini gue barusan nyari-nyari dikutip dari mediaindonesia.com. Nah, kita lihat ya. Jadi sempat ada statement kalau manajemennya Olivier Cafe itu bakalan angkat suara ke media. Cuman sampai detik ini gue belum nemu. Mungkin memang gue belum nemu dan gue memang kayaknya belum nyari tahu juga tentang dokumentasi dari statement pemiliknya Olivier. Katanya kan dia mau buka suara ketika segala penyelidikan ini sudah selesai gitu. Nah, di sini juga disebutkan ownernya ya, salah satu ownernya. Jadi memang suaminya dari Laura Basuki itu yaitu Leo Sanjaya merupakan salah satu pemilik Olivier Cafe. Nah, mungkin kalau di sini dibilangnya salah satu berarti nggak cuma satu-satunya pemilik Olivier. Jadi ada banyak, mungkin dia salah satu yang invest di situ. Gitu. Jadi udah ketahuan ya ownernya siapa. Cuman memang nggak cuman dia deh kayaknya, ada beberapa orang. By the way, Amelia apa kabar ya? Sekarang kan Pak Edi udah masuk jadi tersangka gitu. Tapi Amelia masih belum ketemu nih. Amelia gimana Amelia? Mbak, kamu bilang ngetes minuman kopi Vietnam yang ditaruh cyanida itu cuman kena di ujung lidah aja. Biasanya kalau hanya kena di ujung lidah aja, itu nggak ada ngerasakan pedas, gatal-gatal, lidahnya kemudian seperti digerogoti dan merasakan pahit yang luar biasa. Itu bukan di ujung lidah, Mbak. Itu memang kamu minum melalui sedotan itu. Kamu nggak apa-apa, ya kan, Mbak? Kenapa sih kamu takut mengakui bahwasannya kamu ngetes kopi tersebut melalui pipet dan kamu minum? Kamu nggak apa-apa tuh, takut ketahuan ya. Nah, ini nih Mbak Depi, manajer Cafe Olivier. Dia bilang setelah ada kejadian itu, dia mencoba menyicipi kopi yang dihidangkan untuk Mirna. Saat dicicipi sama dia, itu langsung dia bilang hanya di ujung lidah. Langsung dilepeh sama dia, dibuang. Rasa kopinya pedes begitu. Berarti kopinya kopi pedas, bukan kopi sianida. Mungkin ada yang tahu nggak sih rasa sianida itu apakah pedas? Saya juga nggak tahu karena saya bukan ahli kimia, ya kan? Nah, kopinya rasanya pedas, dia bilang. Jadi logikanya begini netizen, kalau Mirna disuguhkan kopi dan dia minum, ternyata kopinya pedas, apakah langsung ditelan? Apakah nggak seperti Depi, dilepeh langsung dibuang? Sama dengan kita, rasanya sudah pedas, kok kopi pedas? Kopi harusnya atau pahit atau ada rasa manis. Itu setahu saya kopi. Tapi ini rasanya pedas. Otomatis pasti dibuang sama Mirna. Nah, kapan masuknya cyanida ke tubuhnya Mirna? Ini menjadi pertanyaan yang besar netizen. Jadi tidak ada kopi cyanida yang diminum sama Mirna ya. Ini adanya kopi pedas saja. Kopi pedas. Ayo netizen, kopi pedas. Bagaimana menurut netizen? Nah, ini dia cluenya. Ini cluenya nih. Dia bilang sendiri nih cluenya nih. Udah tahu ada penyakit, terus minum kopi, terus nggak makan seharian. Ini.